pelumasannya kurang baik, maka yang terjadi nanti bisa baret Pak. Istilahnya baret atau kita dimasukkan ke ini, kemasukan ke silinder ya Pak ya. Ya. Itu bisa masuk dengan smooth atau enggak? Berapa persen sih kejadian kasus overheat menyebabkan harus mengganti piston? Ketika bergerak naik atau turun dia goyang kepala pistonnya. Nah itu sekilas normal ya Pak ya, nggak ada yang cacat. Tapi nanti misal kalau dilakukan pengukuran bisa jadi kalau yang kena adalah dinding silindernya, iya. Apa yang dilakukan? Kalau ini kan tadi diganti, iya. Kalau ini bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHPedia dimanapun berada. Hari ini Minggu di siang hari, pekerjaan teman-teman di AH Motor tidak terlalu ramai karena sudah hampir menyelesaikan tugas-tugasnya. Tugas-tugas berat sedang dikerjakan nih. Ada yang bongkar mesin, turun transmisi ya. Baik. Nah, apa yang harus kita bicarakan di sore hari ini? Nah, di sini sudah ada Suzuki. Iya, Suzuki juga masuk ke AH Motor. Nah, ini dia. Ada Mas Aji. Assalamualaikum Mas Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat AHPedia. Gimana kabar Pak Taufik? Alhamdulillah Mas Aji. Kita sore ini mau buat konten yang agak sedikit apa ya? Banyak yang mengkhawatirkan. Apa itu Pak? Turun mesin. Turun mesin? Iya. Waduh. Iya kan? Berat ini kayak Pak. Berat kan? Iya. Tapi ceritanya nggak usah berat-berat ya. Apa nih? Yang ringan-ringan aja. Oke. Nah, ceritanya gini. Kalau turun mesin, apakah harus ganti piston, Mas? Oh iya Pak. Jadi begini Pak, kalau turun mesin tuh bisa ganti piston, bisa juga nggak ganti piston Pak. Nanti dilihat dulu Pak kerusakannya. Gitu, Kasusnya Pak. apa dan kerusakannya apa? Kasusnya apa, kerusakannya apa? Oke, baik. Ini Pak. Jadi kalau misal turun mesin itu kan bisa jadi karena banyak faktor Pak. Oke, kita bicara turun mesin penyebabnya apa gitu dulu ya Pak? Iya. Oke. Baik. Misal ada overheat ya Pak. Overheat, Terus mesin berlumpur, ataupun nanti kehabisan oli. Terus ada juga mungkin di luar itu mungkin timing lompat. Oh, timing lompat yang ya. mengakibatkan nanti klep bisa bengkok ataupun nanti kepala pistonnya kepentok si klep itu Pak. Jadi ada beberapa macam lagi sih Pak ya. Iya, banjir juga bisa. Terus atau accident ya Pak ya. Oke, baik. Gitu. Nah, jadi kasus-kasus tadi itu dipertanyakan, apakah harus ganti piston? Nah. Iya. Jadi gini Pak, untuk kategori ganti piston atau nggak ganti piston itu ya kita lihat dulu dari setelah kita kan pasti kalau bongkar mesin kita pasti kan ngecek piston dan silinder bloknya ya Pak ya. Apa sih gitu ya? Iya. Kategori yang menyebabkan kita harus ganti piston gitu ya. Oke, baik. Ya, mungkin itu kategorinya. Mungkin yang pertama ini ya Pak, lihat dimensinya ya Pak ya. Lihat dimensinya. Ya, bisa secara visual ataupun kalau yang misal lebih teliti bisa menggunakan alat ukur ya Pak ya. Nah, jadi kalau misal dimensinya antara silinder 1, 2, 3, 4 itu sama ataupun nggak ada yang tidak normal, bisa dikatakan si pistonnya itu normal ya Pak ya. Nah, tapi nanti ada pengukuran yang lebih detail lagi Pak. Kalau apabila kategori pistonnya itu misal nggak normal ya Pak ya. Nanti bisa diukur menggunakan ini Pak, menggunakan mikrometer. mengenai diameternya ya Pak ya. Karena memang kalau misal secara visual, misal dilihat seperti kayak gini aja mungkin sekilas normal ya Pak ya, nggak ada yang cacat. Tapi nanti misal kalau dilakukan pengukuran bisa jadi dia ada bisa jadi dia melebar atau bahkan menyusut. Melebar dan menyusut? Iya, bisa jadi itu. Tergantung kasus ininya ya Pak ya, penyebab turun mesinnya ya Pak ya. Ya, itu harus dilakukan penggunaan alat ukur ya untuk memastikan apakah ukurannya berubah atau enggak. Nanti tetap kita gunakan ini ya, tetap gunakan standar di servis manual ya Pak ya. Nah, itu Pak. Terus yang kedua, apakah ini ya Pak, si kepala pistonnya ini ya Pak,
ketika kita dimasukkan ke ini, kemasukan ke silinder ya Pak ya, itu bisa masuk dengan smooth atau enggak? Gitu. Biasanya kalau misal ini ada kasus di mana si piston itu atau mesin itu mengalami overheat ya Pak. Ya, oke. Kalau mengalami overheat berarti otomatis kan si mesin ini mengalami panas yang berlebih Pak. Nah, panas yang berlebih terus ditambah dengan air masuk ke dalam ruang bakar. Ketika air masuk ke ruang bakar, nah, maka terjadilah ini apa ya, penyusutan di radiator dan mengalami overheat. Betul. Nah, ketika mesin sudah dingin Pak, nah pendinginannya itu kadang dibantu oleh air Pak. Jadi ini nanti logam nanti bisa mengalami penyusutan Pak. Nah itu, makanya kalau misal teman-teman ini ya Pak ya, ada kasus mengalami overheat. Itu kalau bisa dilakukan untuk pengukuran dari si silinder blok dan si kepala piston ya Pak ya. Kalau kepala piston oke, silinder blok oke, maka tidak perlu dilakukan penggantian. Tapi kalau misal overheat itu menyebabkan si kepala piston mengalami penyusutan, nah itu otomatis nanti harus disarankan dilakukan penggantian kepala piston. Itu Pak. Kalau kepala piston ini nggak bisa dibubut Mas ya? Oh, nggak bisa Pak. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Jadi harus diganti ya? Harus diganti Pak. Oke. Mungkin itu ya yang bisa di ini, yang bisa dilakukan penggantian karena satu overheat. Nah, iya. Nah, terus sebelum lanjut ke nomor 2, ya. Di masalah overheat, berapa persen sih kejadian kasus overheat menyebabkan harus mengganti piston? Berapa sering? Kalau di AHA Motor sendiri sih kasus overheat memang cukup banyak. Oke. Ya. Tapi untuk penyusutan si piston ini baru beberapa kali, mungkin baru ditemukan 2 atau 3 mobil yang mengalami kayak gitu Pak. Jadi nanti kalau misal kita pengukurannya kurang detail, nanti kita nyalakan, misal udah terpasang semua nih, kita nyalakan mesinnya, nanti biasanya akan timbul suara ini ya, ada suara tok 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 gitu. Nah itu bisa jadi karena si kepala piston ini sama silinder bloknya oblak Pak. Nah jadi nanti bunyi tok 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 kan dia bergerak naik turun ya Pak ya. Nah ketika bergerak naik atau turun dia goyang kepala pistonnya. Nah itu menyebabkan bunyi setelah overhaul mesin ya Pak ya. Berarti itu raja ngelitik berarti ya? Wah, biarpun apa biangnya, idel pun dia udah bunyi Pak. Iya, apalagi kalau digeber, jadi tambah keras lagi. Oke, nah kalau tadi akan dipasang, sudah dipasang tapi belum dinaikkan. Apakah tidak bisa melakukan pengecekan kepala piston digoyang-goyang seperti? Iya, itu memang. Jadi yang pertama dilakukan pengukuran diameter. Terus yang kedua bisa juga dilakukan ini kayak tadi ya, digoyang ya Pak ya. Setelah masuk ya. Setelah masuk. Atau sebelum dibuka berarti. Ya bisa, pas awal pembongkaran. Iya itu awal pembongkaran atau akan lakukan pemasangan kembali itu, ya. Nanti digoyang secara vertikal atau horizontal. Bisa ini enggak ada celah yang di luar batas enggak? Nah kalau misal celahnya agak banyak, apalagi kondisinya karena overheat, itu bisa jadi si kepala piston mengalami penyusutan dan harus diganti. Itu. Baik, yang kedua Mas, lanjut. Yang kedua ini Pak, kayak misal kasus di telat ganti oli ya Pak ya. Telat ganti oli. Telat ganti oli itu bisa mengakibatkan sirkulasinya oli kan. Ini ya Pak, sirkulasinya oli jadi terhambat ya Pak ya, atau tidak lancar. Tidak lancar lah. Atau yang berikutnya bisa juga karena ini apa? Kehabisan oli. Kehabisan oli. Telat turun oli atau ya. Ya itulah. Jadi berhubungan dengan oli. Berhubungan dengan oli ya. Jadi nanti kalau misal sirkulasi olinya nggak lancar atau habis, ini nanti si kepala piston dengan si dengan si liner atau boringnya itu dia nanti gesekannya akan semakin ini Pak, semakin banyak ya Pak ya. Jadi semakin besar gesekan antara dinding piston dan dinding silinder di dalam sini. Nah ketika pelumasannya kurang baik, maka yang terjadi nanti bisa baret Pak, istilahnya baret ataupun
ada bergaris di kepala, di dinding samping piston. Ya, di bagian dinding piston ataupun di dinding silindernya. Termasuk juga bisa. Iya, baret. Bisa, Pak. Karena memang si pelumasannya kurang bagus ya, Pak ya. Oke. Nah, jadi kalau misal udah baretnya udah parah, nah kalau misal tidak diganti nanti pasti akan timbul efek bunyi. Iya. Bunyinya gimana, Mas? Kalau tadi kan dia tak. Kalau ini gimana? Iya. Ya, sama bunyi? Juga agak juga? Kasar ya. Kasar. Agak kan soalnya nanti pemasangannya pun bisa susah juga, Pak. Soalnya kan garisnya harus biar pas bisa masuk kan harus disesuaikan sama garis yang lama. Wah, iya, gitu. Iya. Makanya untuk penggantian oli jangan ini ya. Kalau bisa jangan telat gitu. Kalau dilakukan pengecekan, misalnya ada kebocoran harus segera diperbaiki itu. Nah, kalau yang kena adalah dinding silindernya, apa yang dilakukan? Kalau ini kan tadi diganti. Iya. Kalau ini bagaimana? Kalau dinding silinder nanti bisa oversize, Pak. Oversize? Iya. Wow. Bisa oversize. Ada juga yang metode ganti linernya ya, Pak ya. Ada ganti liner? Ada ganti liner, tapi karena untuk yang dikompresi tinggi, mesin-mesin berkompresi tinggi, kadang penggantian liner kadang tidak disarankan ya, Pak ya. Sejauh ini ya, Pak ya, kalau misal di AHA Motor ya, Pak ya. Sejauh ini tidak disarankan kan, khawatirnya ini ya, Pak. Karena kompresinya tinggi, takutnya linernya bisa lepas. Jadi maksudnya itu penggantian liner itu liner dimasukin ke sini? Iya. Iya, kalau misal kayak lihat di video-video yang truk-truk kayak itu, itu truk kan ada ganti itu. Iya. Ya, kalau yang mungkin yang bensin. Ya, kompresinya tinggi, juga dinding water jacket dan apa? Ini kan water jacket ya, Pak ya? Water jacket sama dinding silinder yang dalam ini tipis, itu tidak direkomendasikan, Pak. Takutnya bisa lepas. Iya. Itu. Baik. Nah, berarti kalau mobil-mobil Tempo dulu saya dengar masih ada linernya ya? Ya, karena memang bahannya kan beda. Kalau dulu kan campuran besinya mungkin lebih banyak atau bagaimana, apa karbonnya lebih banyak. Jadi itu lebih kuat. Kalau mesin sekarang kan kuat tapi menggunakan material yang lebih ringan. Maksudnya dalam arti bobot pun lebih ringan. Iya, betul. Itu. Tujuannya berbeda ya? Tujuannya berbeda, ya. Nah, Mas Aji, sudah 2 yang disampaikan. Ternyata 2 kasus itu membuat ada perbedaan juga ya? Tidak sama ya? Tidak sama. Kasus pertama tadi dia lebih ke volumenya. Iya. Yang kedua tadi kasusnya adalah lebih kepada baret-baretnya. Baret-baretnya, iya. Itu. Oke. Ada nggak yang lain setelah yang 2 tadi? Kalau yang lain baret dan volume. Iya. Pecahkah? Iya, pecah sih bisa sih, Pak. Tapi biasanya kalau pecah ada kemungkinan ini apa ya, bisa kena ini katup atau klep ya, Pak ya. Jadi misal ada ini pemasangan timing chain yang nggak pas, ataupun timing belt putus. Nanti ada beberapa kasus yang bisa mengakibatkan si kepala piston benturan dengan klep, bisa mengakibatkan pecah juga bisa. Kalau untuk yang water hammer sendiri sih biasanya yang ini apa? Patah si stangnya. Itu, Pak. Baik, ini ada 3 nih yang disampaikan oleh Mas Haji. Iya, pertanyaan saya, itu bagaimana, Mas, menggantinya? Harus diganti full dari kepalanya dan stangnya atau hanya kepalanya saja? Iya, nanti dilihat dulu dari kerusakannya, Pak. Misal kalau kepalanya aja yang rusak, si kepala pistonnya itu di pasaran atau di market nanti bisa diganti kepalanya aja. Stangnya masih tetap yang lama. Kalau dalam misal kondisi stang pistonnya masih bagus, itu nggak perlu diganti. Yang rusak aja. Baik. Nah, untuk pembelian ini, apakah istilahnya itu ada yang ori dan ada yang non ori? Iya, ada sih, Pak. Iya, ada. Kalau ori ada, yang non ori juga ada, Pak. Nah, terus bagaimana kalau saran Mas sendiri? Apakah boleh kita memakai yang non ori? Ya. Apa ininya? Apa namanya? Apa sih perbedaannya? Apakah suaranya mungkin satu lebih halus atau ketahanan pemakaiannya lebih lama? Ya, mungkin kalau misal ori dan non ori, kita nanti balik lagi ke ini ya, Pak ya. Apa? Budget ya, Pak ya. Okay. Tergantung dengan ini ya.
budget dari customer ya Pak ya. Ya kalau kami sih rekomendasinya ori Pak, karena memang ya satu sisi dia udah teruji ya Pak, karena Pak dipakai di mesin, berarti otomatis si materialnya kuat. Sementara kalau yang non ori masih kita nggak tahu apakah materialnya kuat atau enggak ya Pak ya. Berarti di AHA sendiri jarang memakai non ori. Jarang untuk Pak. penggantian yang dalam-dalam seperti ini. Jarang Pak. Selalu diutamakan yang ori semua. Diutamakan yang ori Pak. Khawatirnya nanti karena mau ganti yang non ori, takutnya malah nanti kerja 2 kali Pak. 2 kali ya. Ya, mungkin ada ketidakpuasan juga. Apakah ada suara yang sama dengan yang pertama waktu mobilnya masih ori gitu? Iya benar Pak. Kita masih prioritaskan yang original dulu ya Pak ya, kalau penggantian part-part bagian dalam mesin. Baik. Nah, untuk prosesnya berapa lama sih Mas? Kalau mengganti piston ini harus mengganti piston, berarti memasang lagi ya, bongkar dan pasang ya? Oh iya, sebenarnya cepat sih Pak. Mungkin sekitar kurang dari 1 jam udah kepasang 4 piston sih Pak. Dia kan pemasangannya nanti ada pemasangan ring piston dulu Pak. Nah itu ada tekniknya juga dalam pemasangan ring piston. Baru nanti kita pakai penjepit piston, namanya biar bisa masuk ke dalam silinder itu. Itu sih Pak. Nah kalau total pekerjaan dari membongkar mesin sampai menganalisa, mungkin ada yang harus dislab gitu ya? Iya. Dan naik lagi itu berapa hari Mas? Atau berapa minggu? Atau gimana? Kalau untuk pengukuran, untuk melihat pengecekan yang sampai detail penyebabnya dari apa, misal yang penyebabnya itu dari dalam mesin, ya mungkin kurang lebih sekitar 1 sampai 2 hari Pak. Iya, sampai ketemu masalahnya. Nah mungkin sekitar 1 sampai 2 hari. Dan sampai dipasang kembali setelah dibongkar itu butuh berapa hari? Kalau untuk sampai pemasangan total itu nanti gini Pak, tergantung ininya, si pekerjaan overhaulnya. Misal pekerjaan overhaul karena overheat, beda-beda ya? Beda ya. Sementara kondisi mesinnya bersih ataupun tidak berlumpur, nanti itu bakal lebih cepat. Terus ya kalau misal mesinnya berlumpur, otomatis nanti waktu pembersihannya juga lebih lama. Terus ada juga untuk misal ada kejadian bloknya mengalami limit sini ya, batas bawah untuk dilakukan penyelepan bubut itu Pak. Ya, itu nanti bakal lebih lama lagi, karena ya memang satu sisi harus informasikan dulu customer, satu sisi juga antri di tempat ini ya Pak, di tempat pembubutan itu. Baik, Mas Haji, bisa dikasih saran kepada Sobat Apedia agar agar tidak harus mengganti piston. Tidak murah ganti piston. Oke Pak, ya mungkin sedikit tips dari saya. Yang pertama, memang piston ini dirancang untuk melakukan pembakaran di sistem mesin. Nah itu dia memiliki ketahanan ya Pak ya. Tapi juga memiliki kelemahan apabila kita dalam merawat mobil kurang berhati-hati. Salah satunya mungkin telat melakukan penggantian oli, ataupun kita lalai dalam mengecek kondisi sistem pendingin, misal air radiator atau bagaimana. Terus kita juga kadang lalai, mungkin kita tidak melihat kondisi panel di dashboard, ada indikator yang berkaitan dengan mesin, tapi kita abaikan. Ya mungkin kita harus lebih aware lagi, harus lebih memahami, paling tidak tahu apa itu kondisi mesin Pak. Jadi misal awalnya kedengaran mesinnya normal, halus, nah, tapi tiba-tiba suatu hari ada tambahan suara lain. Nah itu kita harus lebih ini ya Pak ya, lebih peduli lah. Peduli. Kemungkinan apakah dari dalam mesin ataupun dari luar. Nah itu Pak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Pak. Baik, terima kasih Mas Haji. Sobat Apedia yang ingin tahu dan pengen tahu bagaimana kondisi-kondisi kendaraan
Anda apakah termasuk seperti yang disampaikan Mas Aji tadi, sering-sering nonton AHPD? AHPD ya Pak? Ya kan? Iya bener Pak. Banyak Oh iya, tips di teman-teman sana. yang belum subscribe, belum like, belum komen, ataupun ada pertanyaan seputar mobilnya, bisa komen aja Pak. Ya. Iya, nanti kita mudah-mudahan bisa membantu. Oke, baik. Terima kasih Mas Aji. Sama-sama Pak Taufik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.